Oke, di sini saya akan menjelaskan siklus karbon dalam tanah. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia yang merupakan mekanisme dasar untuk memproduksi energi baru seperti makanan, serat, bahan bakar, serta penghancuran material sampah organik melalui proses mineralisasi. Selain itu, siklus karbon ini akan menyebabkan pergerakan karbon dari satu area ke area lainnya secara berulang-ulang yang melibatkan unsur-unsur kimia dari lingkungan akan beredar ke komponen biotik dan dapat kembali lagi ke lingkungannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas perpindahan karbon itu sendiri. Karbon akan berpindah dalam suatu siklus karbon terjadi melalui 4 perantara, di antaranya yang pertama melalui udara atau atmosfer, yang kedua melalui makhluk hidup atau biosfer, yang ketiga melalui tanah atau geosfer, dan yang keempat melalui air atau hidrosfer. Nah, setelah mengetahui penjelasan dari siklus karbon itu sendiri, kita beralih ke siklus karbon di dalam tanah. Selain melalui material non-hayati organik di dalam tanah, siklus karbon dalam tanah sendiri bermulai dari karbon yang tersebar di atmosfer bumi. Yakni kita ketahui bahwa karbon terbesar di bumi yaitu dalam bentuk karbon dioksida atau CO2 atau karbon anorganik. Senyawa karbon anorganik atau CO2 ini yang ada di atmosfer akan diserap dan diubah oleh tumbuhan sebagai produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis. Melalui proses fotosintesis ini juga terjadi penyimpanan energi yang menghasilkan bahan anorganik berupa glukosa atau C6H12O6 yang sebagiannya akan digunakan untuk aktivitas fisiologi tumbuhan itu sendiri dan sebagiannya lagi ditransfer ke konsumen melalui rantai makanan. Konsumen tersebut berupa manusia dan hewan herbivora maupun karnivora. Selanjutnya, untuk hewan dan manusia dapat juga menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari proses respirasi yang terjadi. Selain itu, karbon sendiri dapat juga dihasilkan dari kotoran hewan, jasad makhluk hidup yang akan didekomposisi oleh dekomposer atau bakteri pengurai, sehingga senyawa anorganik di dalamnya akan terlepas kembali ke atmosfer atau mengalami mineralisasi oleh detritivore di dalam tanah sehingga dapat terlarut oleh air tanah atau tertimbun sehingga menghasilkan bahan bakar fosil di dalam tanah. Selain dari kotoran hewan dan jasad makhluk hidup, ada juga berasal dari sisa tumbuhan yang sudah mati. Sisa tumbuhan yang sudah mati tersebut juga akan didekomposisi oleh dekomposer atau bisa melalui jalur mineralisasi sama seperti hewan dan manusia tersebut. Dan tumbuhan tersebut akan larut dalam air tanah sehingga sebagian karbonnya akan kembali lagi ke udara atau sebagiannya lagi akan tertimbun sehingga menghasilkan bahan bakar fosil di dalam tanah. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.